Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 12 September 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu dan tulisan roh nubuat. Kiranya roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar pekabaran ini mengubahkan hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui satu nama, nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carmen Ayorbaba. Silahkan, Saudari Carmen. Terima kasih. Renungan kita 12 September 2020 berjudul Sang Ibu. Ayat tema kita terdapat dalam Amsal 31 ayat 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Berbahagialah orang tua yang hidupnya adalah panutan ilahi yang sejati, agar janji-janji dan perintah Allah membangunkan rasa hormat dan syukur dalam diri anak-anak itu. Orang tua yang kelemah lembutan dan keadilan serta kesabarannya menggambarkan kepada anak itu akan kasih, keadilan, dan panjang sabar Allah, dan yang dengan mengajar anak supaya mengasihi dan mempercayai serta menuruti mereka, mengajar dia untuk mengasihi dan mempercayai serta menuruti Bapanya di surga. Orang tua yang menanamkan kepada seorang anak karunia seperti itu telah memberikan kepadanya suatu harta yang lebih berharga dari kekayaan sepanjang zaman, harta yang bertahan sampai kekekalan. Terhadap diri anak-anak yang dipercayakan kepada pemeliharaannya, setiap ibu mendapat tugas suci dari Allah. Ambillah anak laki-laki dan perempuan ini, katanya. Didiklah dia bagiku, tanamkanlah padanya tabiat yang dipahat untuk bangunan istana agar dia boleh bercahaya dalam istana Tuhan untuk selamanya. Pekerjaan ibu seringkali tampak baginya seperti suatu pelayanan yang tidak penting. Itu adalah pekerjaan yang jarang dihargai. Orang lain hanya tahu sedikit dari banyak kesusahan dan bebannya. Hari-harinya dipadati dengan tugas-tugas kecil, semuanya memerlukan usaha yang sabar, pengendalian diri, kewaspadaan, kebijaksanaan, dan kasih pengorbanan diri. Namun dia tidak bisa menyombongkan apa yang telah dilakukannya itu sebagai suatu prestasi yang besar. Dia hanya mengatur rumah tangga agar berjalan dengan lancar. Sering merasa lelah dan bingung, dia sudah berusaha untuk berbicara ramah kepada anak-anaknya, membuat mereka tetap sibuk dan bahagia, dan menuntun kaki-kaki yang kecil itu di dalam jalan yang benar. Dia merasa seakan tidak melakukan apa-apa, tetapi sebenarnya bukanlah demikian. Malaikat-malaikat surga mengamati ibu yang letih, memperhatikan beban-beban yang dipikulnya setiap hari. Namanya mungkin tidak terdengar di dunia ini, tetapi nama itu tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Ada Allah di atas, dan cahaya serta kemuliaan dari tahtanya turun ke atas ibu yang setia sementara dia mencoba mendidik anak-anaknya untuk menolak pengaruh yang jahat. Tidak ada pekerjaan lain yang setara dengan pekerjaannya dalam hal pentingnya. Dia bukan seperti pelukis yang melukis sebuah sosok yang cantik di atas kanvas, atau seperti pengukir yang mengukir di atas batu pualam. Dia bukanlah seperti seorang penulis yang mencanangkan suatu pemikiran yang mulia melalui kuasa kata-kata, atau juga seperti pemusik yang menanamkan suatu rasa keindahan melalui lagu. Tugasnya dengan pertolongan Allah, ia mengembangkan dalam satu jiwa manusia keserupaan ilahi. Seri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 341-342. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carmen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat hari Sabat. Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 273 paragraf 3 yang berkata, pekerjaan ibu seringkali tampak baginya seperti suatu pelayanan yang tidak penting. Para ibu sekalian, roh nubuat menasihatkan dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 221 paragraf 5. Allah yang memberi tugas itu kepada seorang ibu untuk membesarkan anak-anaknya dalam pengajaran yang sopan dan nasihat Tuhan.
Pekerjaan seorang ibu adalah pekerjaan kudus, sebab itu datangnya dari Allah. Allah lah yang memberikan tugas itu, dan masih dalam paragraf yang sama, adalah tugas kudus seorang ibu agar cinta dan takut akan Allah harus selamanya dipelihara di dalam pikiran anak-anak yang masih lembut itu. Apabila telah diperbaiki, mereka harus diajar supaya mereka merasa bahwa mereka itu dinasehati Allah, yang tidak senang dengan penipuan, dusta, dan perbuatan yang salah. Perhatikan cara Roh Nubuat menggambarkan pekerjaan seorang ibu dalam Nasihat bagi Sidang halaman 171 paragraf 4 yang berkata, seorang malaikat tidak dapat meminta suatu tugas yang lebih tinggi, karena dalam melakukan pekerjaan ini ia, yaitu ibu, sedang melakukan pelayanan bagi Allah. Kutipan ini diambil dari buku Counsels for the Church bab 24 yang berbicara tentang kudusnya pekerjaan seorang ibu. Malaikat saja tidak dapat meminta pekerjaan yang lebih tinggi dari ini, sebab pekerjaan ibu adalah pekerjaan pelayanan untuk Allah. Itu sebabnya Nyonya White lanjutkan masih dalam buku yang sama. Nasihat bagi Sidang halaman 171 paragraf 6 yang berbunyi, biarlah setiap ibu sering pergi kepada Juru Selamat dengan doa, ajarlah kami bagaimanakah akan kami atur anak kami dan apakah yang akan kami perbuat kepadanya. Biarlah ia memperhatikan petunjuk yang telah diberikan Allah dalam sabdanya, dan kebijaksanaan akan diberikan kepadanya sebagaimana yang diperlukannya. Setiap ibu dinasihati agar sering datang kepada Yesus dengan doa untuk ajar ibu-ibu bagaimana mendidik anak-anak. Kenapa kepada Yesus? Karena sebagaimana pelajaran sebelumnya bahwa Yesuslah yang membentuk rumah tangga, Yesuslah yang menjadikan Adam dan Hawa. Yesus tahu kebutuhan setiap ibu dan setiap rumah tangga. Karenanya, Gospel Workers halaman 203 paragraf 1 menyatakan, pekerjaan ibu adalah hal yang serius dan penting untuk membentuk pikiran dan membentuk karakter anak-anaknya, untuk melatih mereka agar berguna di sini dan agar mempersiapkan mereka untuk kehidupan abadi di masa depan. Ini semua perlu diketahui oleh para ibu agar melihat bahwa pekerjaan seorang ibu adalah kudus, layaknya melayani Allah. Renungan hari ini menyatakan tidak ada pekerjaan lain yang setara dengan pekerjaannya, yaitu pekerjaan ibu, dalam hal pentingnya. Jadi, pekerjaan ibu itu sangat penting karena berhubungan dengan keselamatan. Dalam manuskripnya, Nyonya White malah menyatakan, manuskrip 8 tahun 1875, paragraf 41. Tugasnya kepada anak-anaknya adalah melebihi para pendeta. Pekerjaan ibu adalah yang kedua setelah pekerjaan Allah. Pekerjaan seorang ibu melebihi pekerjaan para pendeta. Namun tidak sedikit ibu-ibu yang menyerahkan pekerjaan ini kepada pembantu rumah tangga atau orang lain. Pekerjaan ibu itu kedua setelah pekerjaan Allah. Bukan pendeta yang kedua, tetapi ibu-ibu. Untuk itu ibu-ibu, Nyonya White bersaksi dalam suratnya nomor 19 tahun 1886 paragraf 5 yang berbunyi, saya adalah seorang ibu dan telah menangani sebagian besar anak-anak, dan saya tahu bahwa kita, yaitu para ibu, harus memiliki Roh Kristus bersama kita terus-menerus, dan roh kita sendiri di bawah kendali, atau kita akan membuat kegagalan. Ibu-ibu yang kekasih, dimanapun ibu-ibu berada, ingat, pekerjaan ibu adalah pekerjaan kedua setelah Allah, di atas para malaikat dan para pendeta, sebab membimbing anak-anak kepada keselamatan. Dan untuk itu berdoalah terus-menerus untuk kehadiran Roh Kristus, sebab Kristuslah yang membangun Hawa dari rusuk Adam dan membentuk rumah tangga. Datang dan berdoa kepada Yesus, karena Yesus mengerti, peduli, dan mengasihi para ibu sekalian. Tuhan memberkati para ibu, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu baik pagi hari ini, khususnya bagi para ibu. Biarlah ini menjadi kekuatan dan pembaharuan, kami hidup selaras dengan kehendak-Mu dan memimpin keluarga kami di jalan yang benar. Tolong kami ya Bapa sepanjang hari ini, hadirlah Yesus dalam hati kami. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.